Hi everyone, welcome back again di Bitcoin update atau lebih tepatnya market update. And sorry banget tadi teman-teman udah ada yang ngasih tahu ya kalau ternyata suara di video terakhir itu sempat ada problem. By the way, saya posisi lagi di Bandung, kota Bandung, dan memang ada keperluan untuk menghadiri pesta pernikahan saudara. Jadi waktu tadi saya tahu itu posisi saya udah di luar, jadi saya nggak bisa langsung bikin video lagi. Dan teman-teman lihat saya masih pakai baju kemeja ya. Jadi ini memang baru selesai, baru balik dan langsung bikin ya update untuk teman-teman lagi. Nah sebenarnya mungkin di video kali ini saya nggak akan bahas spesifik terlalu di Bitcoin. Ini kita akan lebih bahas tentang market kripto secara keseluruhan. Oke. Dan video ini bukan untuk FUD, melainkan video ini untuk saya buat ya, mungkin untuk lebih menguatkan ke teman-teman di sini tentang kita bilang mungkin the art of holding crypto kali ya, bahasa yang asik gitu ya, seni dalam ngehold cryptocurrency. Jadi untuk dikuatkan, hopefully teman-teman bisa dapat something dari video ini, alright? Nah kita langsung bahas saja. Jadi teman-teman pasti tahu dong, CZ itu menghadiri acara Indonesia Fintech Summit yang ada di Bali. Di sini dia banyak menjelaskan tentang proses bagaimana bisa terjadi kejatuhan FTX, kemudian kenapa Binance memutuskan untuk tidak bail out deal daripada si FTX, dan juga sebetulnya ada mungkin beberapa statement yang disampaikan oleh CZ yang mungkin bisa bikin orang jadi khawatir sama market crypto. Bahwa kita semua tahu bahwa posisi saat ini kita bisa bilang market crypto itu betul-betul lagi dalam keadaan bermasalah ya. Dan masalahnya seperti di video saya yang sebelumnya saya sempat sampaikan, itu bukan dari eksternal faktornya. Jadi faktor eksternal ada, yaitu Amerika Serikat dengan kebijakan moneternya atau monetary policy-nya. Tapi permasalahannya adalah this time itu dibarengi dengan masalah internal ya. Hanya di market kriptonya aja. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita berkaca pada posisi dulu, China ban crypto dan lain sebagainya, itu semua faktor eksternal. But this time itu faktor internal. Yang dimaksud adalah FTX, salah satu exchange terbesar yang ada di dunia, mengalami problem. Melihat dari history seperti pada saat Terra Luna mengalami problem, kita bisa lihat ada efek domino. Dan itu kejadiannya nggak langsung besoknya gitu loh. Kita nggak ngomong Terra Luna crash, habis itu ada exchange A bangkrut, terus exchange B juga bangkrut dan banyak yang tutup gitu. Nggak kayak gitu. Tapi bertahap ya. Dari pertama case-nya itu adalah si Terra Luna, and then berlanjut ke 3AC Capital, and then lanjut lagi ke Celsius, dan ada satu lagi saya lupa. Tapi intinya kita ngerasain dampaknya terhadap market. Jadi kalau bisa dibilang saat ini situasi kejatuhan untuk market crypto. Kemunduran untuk market crypto. Nah, terus buat teman-teman yang mungkin udah beli, buat teman-teman yang masih nyangkut, buat teman-teman yang masih percaya dengan market crypto atau masih percaya dengan fungsi daripada cryptocurrency ke depannya, itu bisa menjadi problem solver buat mungkin kehidupan manusia. Ya sebenarnya nggak harus terlalu khawatir. Karena orang sebesar CZ dengan uang yang luar biasa besar dia punya. Plus yang saya salut adalah dia punya transparansi ya terhadap exchange-nya dia. Jadi itu adalah satu hal atau satu poin yang saya lihat dari CZ. Ada alasan lah untuk saya memperhatikan. Ya mungkin saja ya, kita nggak tahu yang namanya orang ya. Nggak tahu, mungkin aja CZ adalah the next SBF. But hopefully not. Karena kita lihat dia lumayan genuine, dia lumayan bekerja keras untuk membuat Binance menjadi salah satu exchange terbesar di dunia. Memang sih perlu diingat teman-teman, Binance prosesnya juga cepat loh. Jadi dia bukan istilahnya terbentuk dari exchange, maksudnya dari zaman cryptocurrency pertama kali ada ya. Jadi bukan dari 2011-2012, tapi dia itu baru ada kalau nggak salah 2016-2017, which is sebenarnya lumayan terbilang cukup signifikan growth-nya. Oke. Dan besaran Binance ini kalau menurut pandangan saya, mungkin memang kita tahu dia banyak sekali kompetitornya yang ingin berusaha untuk masuk menjadi top 1. Tapi kita semua sadar kalau Binance sampai jatuh,
itu menurut saya udah katalisnya market kripto atau kiamatnya market kripto. Bakal banyak orang yang panik, bakal banyak orang yang bilang kripto itu cuma sekedar scam doang, cuma sekedar sarana untuk ya tau lah ya, skema Ponzi terbesar di dunia dengan packaging yang bagus sekali dan membuat sangat semua bahkan sampai ke institution tuh bisa percaya. Dan itu adalah satu buah problem besar ya. Jadi kembali lagi ke situasi FTX. So what happened with FTX ini, kalau kata ZZ, dia sih percaya akan ada efek domino setelah kejatuhan FTX ini. Dan mungkin buat kita semua, kalau misalnya kita ngelihat market kripto atau aset kripto kita atau harga kripto kita itu cenderung turun nantinya, saya cuma mau ingatkan teman-teman bahwa cari tahu dulu alasan kuat kenapa Anda memutuskan investasi di cryptocurrency atau crypto aset. Kenapa Anda memutuskan investasi di Bitcoin? Kenapa Anda memutuskan membeli Ethereum? Kenapa Anda memutuskan beli BNB, XRP, Cardano, Theta, Matic, dan lain sebagainya? Itu harus menjadi pertanyaan paling penting ya before kalian decide. Which is, kalian hanya bisa menjawab kalau kalian punya proper knowledge. Kalian tahu Bitcoin, fungsi fundamentalnya seperti apa. Kalian tahu kedepannya seperti apa. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, makanya di video terakhir saya sempat mengeluarkan satu analogi yang saya suka banget. Makanya saya akan keluarin lagi di sini. Teman-teman bayangin, ada anak sekolah, dia nggak mau pergi sekolah, dia nggak mau belajar, dia nggak mau ikut ujian, tapi dia berharap 6 bulan kemudian rapotnya itu hasilnya bagus dan menunjukkan bahwa dia bukanlah murid yang bodoh. Oke. Nah, itu sama aja seperti orang yang sekedar ikut-ikutan untuk berinvestasi di market ini. Kenapa? Karena ingat teman-teman, market kripto itu adalah market yang sangat volatile saat ini. Volatilitasnya melebihi forex market, bahkan melebihi stock market. Oke. Pergerakan seharinya itu bisa 10-20%, masih non-regulated market, which is sangat high risk buat orang yang nggak ngerti. Dan buat kalian yang ikut-ikutan, menganggap ini adalah gambling, I suggest you to stay away from this market. Karena market ini bukan diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mau belajar. Oke? Orang yang haus akan edukasi, orang yang haus akan pengetahuan, orang yang haus akan banyak hal ya berhubungan dengan market kripto, itu yang akan survive di sini. Kenapa? Karena perlu saya ingatkan, Bitcoin dulu harganya pernah $100, bahkan pernah $0,1. Bitcoin pernah jadi koin micin, guys. Tapi mereka yang nge-hold Bitcoin sampai dengan harga saat ini, itu adalah orang-orang yang punya visi yang jangka panjang. Ya, dalam arti visi dia cukup luas, dia bisa ngelihat ke depan dan berdasarkan fundamental atau edukasi yang atau pengetahuan atau knowledge atau apapun itu yang dia punya, itu yang menyebabkan dia bisa nge-hold gitu loh. Jadi kalau misalnya ada influencer yang bilang kalian hold aja koin kalian, tenang aja nanti bakal naik pada waktunya. Oke. Itu mungkin benar. Ya, itu mungkin bisa jadi salah satu prinsip orang nge-hold cryptocurrency. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu membantu Anda untuk tenang sebagai seorang investor? Atau akan membuat Anda galau ketika FUD, news, atau apapun itu seperti FTX case saat ini muncul dan Anda akan melihat harga Bitcoin itu bahkan masih bisa rontok sampai 13.000 or even $10.000 kalau katanya si Robert T. Kiyosaki. Oke, jadi itu adalah satu hal yang menurut saya paling penting untuk kita note. Dan sekaligus di video ini saya akan bahas soal market update. Jadi sedikit kesimpulan buat pembahasan saya yang tadi. Kalau kalian mau jadi investor yang benar-benar strong ya, kita bisa bilang investor yang benar-benar layak itu loh untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kalian. Maka kita harus haus akan ilmu. News every day di market crypto, there's always something new ya. Mungkin minggu depan ada apa, 2 minggu lagi ada apa. Hari ini ada berita juga, kita tahu CRO ya, harga turun sangat drastis. Beritanya katanya ternyata CRO itu ada salah ngirim Ethereum ya kan ke salah satu exchange yaitu Get.io. Tapi itu terjadi pada tanggal 21 Oktober. Tapi kenapa turunnya hari ini?
Itu mungkin karena para pelaku pasar itu udah mulai kehilangan trust ya pada exchange yang centralized seperti case-nya CRO ini atau crypto.com atau mungkin Binance dan lain sebagainya. Makanya tadi ada yang sempat bilang ke saya juga, kok coba cek koin-koin wallet itu pada naik ya. Mungkin TWT USDT kita lihat ya. Oh, ada pump ya karena ini adalah koin cold wallet gitu. Mungkin SFP atau SafePol juga naik. Ya, kita bisa lihat ya. Nah, itu ya. Ada hubungannya teman-teman dengan situasi saat ini. Tapi kenapa saya nggak bahas? Nanti kalau saya bahas katanya bikin orang FOMO. Kan saya lagi yang pusing, saya lagi yang kena, ya nggak? Nah, terus di video kali ini, sebetulnya pembahasan saya untuk seputar market, kembali lagi tadi. Kesimpulan ya, penutup. Teman-teman, sekali lagi saya katakan, kalau Anda memang siap untuk berinvestasi di market kripto, pastikan Anda tahu alasan Anda membeli kripto kesayangan kalian, apalagi Bitcoin, karena dia adalah mother of cryptocurrency. Nggak ada Bitcoin, nggak ada tuh yang namanya XRP, Cardano, BNB, dan kawan-kawannya tuh nggak ada. Jadi semua bermula dari Bitcoin. Dan ini yang harus teman-teman sadari dan teman-teman harus pahami, persiapkan untuk skenario terburuk. Skenario terburuk adalah posisi Bitcoin saat ini itu tertekan dengan posisi dolar yang juga sedang tertekan. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan data ekonomi pekan depan itu akan ada rilis 2 data penting. Yang pertama adalah PPI. PPI itu adalah Price Producer Index, which is ini berhubungan dengan inflasi. And then the second one yang nggak kalah pentingnya juga adalah Core Retail Sales. Ya, ini ada hubungannya dengan nilai dolar. Jadi kalau misalnya core retail sales ini positif seperti yang diforecastkan, kita harus siap terhadap possibility of dollar index itu rebound. Ya, rebound untuk mungkin koreksi. Nah, permasalahannya adalah saat ini dolar index turun, tapi Bitcoin juga turun karena masalah internal. And this is the very big problem yang kita hadapi saat ini. Jadi menanggapi situasi market seperti sekarang ini, kalau buat saya adalah kita akan berpotensi mendapatkan another discount price atau flash sale, sebut saja sale ekstra lah ya, dari 11.11, kayak kemarin 11.11 tuh ternyata kurang, masih ada ekstranya lagi, 11.11 ekstra untuk market crypto khusus, which is ada potensi Bitcoin bisa terkoreksi lebih jauh, dan waspada aja terhadap area $16.000 sampai kisaran bahkan terendahnya itu sebenarnya ada di 13.000 ya. Nih, sorry, saya perjelas ya. 15.300 dan 13.800 dolar untuk potential wave 3-nya, which is sekaligus menutup wave 5-nya. Oke. Jadi posisi saat ini kita udah tertekan di berbagai arah ya. Dari internal kita tertekan, dari eksternal juga kita tertekan. Tapi sekali lagi saya katakan, ini bukanlah video fear atau uncertainty atau doubt. Tapi video ini saya buat lebih ke arah untuk teman-teman punya gambaran atas apa yang sedang terjadi. Jadi kalau kalian lihat harga turun, jangan panik. Itu sudah sewajarnya terjadi. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, market kripto butuh satu martir. Istilahnya martir itu mungkin kayak kita bisa dibilang dikorbankan lah. Ya, dikorbankan, dan in the end kita akan melihat the biggest capitulation before market bisa recovery. But in the end, I believe market crypto masih bisa recovery. Kita masih ngelihat ada orang-orang yang masih percaya dengan crypto aset. Even Robert T. Kiyosaki aja dia bilang dia mau beli kok di harga 10.000 ya kan. Jadi kayak why not gitu loh. The rich people, mereka itu pinter. Mereka bisa jadi kaya karena mereka pintar, mereka punya wawasan, mereka punya pengetahuan. Elon Musk masih pegang crypto aset. CZ ini bukan orang yang pintar lagi, tapi dia adalah orang yang bisa dibilang di atasnya cerdas, apa ya kita bilang ya, jenius ya. Jenius ini orang. Dia masih hold gitu loh. Dia masih believe dengan crypto asset. So, why not? Kita juga bisa believe dan kita mungkin follow mereka ya. Dalam artian reason kenapa mereka bisa believe untuk crypto asset ke depannya itu bisa menjadi sesuatu yang mungkin bisa menolong umat manusia. Yang menjadi salah satu problem solver dari sistem keuangan perbankan yang bobrok. Which is kita tahu itu dari US.
Oke, so itu aja teman-teman untuk market update. Kita nggak terlalu banyak ngebahas dari price action untuk Bitcoin. Saya di sini lebih ke arah untuk mengingatkan, lebih ke arah untuk menguatkan. Semoga kiranya video di weekend ini bisa memberikan pandangan yang menarik untuk teman-teman. So I wanna say thank you very much buat teman-teman yang udah setia selalu nonton video saya. If you watch it till the end, make sure kalian type maybe 1.5% karena orang-orang yang saya cukup yakin orang-orang yang benar-benar serius aja yang nonton ini sampai selesai, and then mereka-mereka ini yang siap istilahnya untuk mendapatkan lah ya fortune dari market crypto. And once again I wanna say thank you. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day guys, dan sampai ketemu. Cheers. Bye bye.